redaksinya dulu. Nah, kemudian selanjutnya pengantar sejarah. Bentar, ngomong-ngomong sejarah nih, sejarah tuh apa sih? Sejarah sejarah masa lalu. Sebenarnya ya benar sih, gak salah sejarah masa lalu. Ada yang mau nambahin nggak selain ada yang di apa, PPT ini? Sejarah itu apa? Selain saya roti histori kayaknya nggak ada lain gitu, beda bahasa, beda kata dan, eee, seperti ya, bahasa Arab, dari bahasa Arab itu syairah itu artinya pohon. Kenapa bisa bisa jadi pohon? Karena gini ya, pas sejarah itu kan silsilah gitu, sebuah sebuah peristiwa terjadi dari sebuah akar, masalah. Misal, kenapa Indonesia merdeka? Diawali dari, apa namanya, organisasi-organisasi Indonesia mendukung Jepang kayak BPUPKI, kemudian ada penculikan bukan penculikan, pengamanan, Soekarno sama Muhammad Hatta ke, Rengas Dengklok, kemudian dari sana, dipulangi lagi ke Jakarta, penyusunan teks proklamasi dan lain-lain, kemudian adalah Indonesia merdeka. Nah, itu kayak gitu. Jadi pohon itu kan cabang-cabang nih, tapi dari satu batang yang satu, yang sama gitu. Dan sejarah juga gitu, bisa bercabang-cabang gitu, gitu. Nah, terus bahasa Inggris adalah history. History ya kalian tahulah cerita. Dan siapa bapak sejarah? Bapak sejarah adalah Herodotus. Herodotus siapa? Herodotus itu orang Yunani ya, karya dia, eee, yang paling terkenal itu nama Historia. Bukan paling terkenal, emang satu-satunya, itu karyanya Historia, inget-inget, itu si Historia namanya. Nah, kenapa si Herodotus ini dijadiin, apa namanya, jadiin bapak ilmu sejarah, karena dia itu cuma satu-satunya, bukan satu-satunya, orang pertama yang menulis sejarah dengan melakukan penyelidikan terhadap, perang Persia Yunani. Nah, kenapa dia yang jadi bapak sejarah? Karena dia orang pertama yang menulis cerita sejarah atau peristiwa sejarah dengan melakukan penyelidikan atau secara, apa namanya, runut ya. Nah, kemudian, selanjutnya ada cara berpikir sejarah nih, ada menurut Kunto Wijoyo. Nah, yang pertama ada sejarah adalah ilmu tentang manusia. Nah, ingat unsur sejarah itu apa? Ruang, waktu, dan manusia. Jadi ada ruang, ada waktu, tapi nggak ada manusianya bukan sejarah. Ada ruang, ada manusia, nggak ada waktunya bukan sejarah. Contohnya apa? Sangkuriang, itu nggak ada waktunya kan, nggak ada keterangan waktu, jadinya itu cuma legenda atau jadi mitos doang gitu, kalau nggak ada waktunya gitu. Tapi kalau apa namanya, kayak dinosaurus tuh, dinosaurus kan, itu walaupun nggak ada manusia tapi ada subjeknya itu si dinosaurusnya ya, terus ada waktunya kan ada sebelum Masehi segala macam dan ruangnya ada zaman purba gitu, itu bisa jadi sejarah. Nah, kemudian ada sejarah adalah ilmu tentang waktu, ya yang dibilang tadi, kalau nggak ada waktunya bukan sejarah. Banyak kok dongeng-dongeng kayak, apa namanya, kayak tadi sebutin, itu bukan sejarah gitu, dan harus logis. Jadi kayak itu apa namanya, Prambanan tuh kan bikin, apa namanya, bikin candi dalam satu malam tuh kan nggak logis banget ya, walaupun memang dulu orang-orang ya katanya sakti gitu, tapi itu nggak logis dan udah dibantah juga sama sejarawan itu tidak terjadi. Sistem cerita rakyat. Kemudian ada sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Nah ini, nah sejarah kalau nggak ada makna sosialnya itu nggak menarik dan nggak bisa diambil pelajaran gitu. Dan nggak bisa apa ya namanya dipetik pelajarannya dari sejarah gitu. Nanti ada pembahasannya tentang ini. Kemudian sumber sejarah ada prasasti, ada dokumen, ada cerita, tutur, rekaman, benda-benda kayak fosil, arca, senjata pusaka. Nah, pertama ada prasasti. Prasasti itu kayak apa, ya contohnya salah satunya ya yang paling populer mungkin kalian ingat juga ada Yupa namanya, kayak batu nisan di Kutai itu jadi bukti bahwa dulu ada apa namanya, kerajaan Hindu pertama di Indonesia namanya Kutai Kartanegara. Kutai itu di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu salah satu buktinya, biasanya ada tulisan-tulisan juga, kemudian ada dokumen kalau dari, apa namanya, kalau dari Indonesia tuh jarang ya kalau dokumen, kebanyakan tuh arca, eee, prasasti, pasti ada prasasti batu tulis, kayak kebun kopi itu di, apa namanya, peninggalan Pajajaran ya.
Nah, kalau dokumen di Indonesia jarang, biasanya kalau dokumen tuh Mesir kuno, di papirus itu dokumen biasanya. Eee, apa namanya, yang dokumen itu proklamasi bisa disebut dokumen juga kan, tulisan-tulisan. Kemudian ada lisan, cerita, tutur, dan rekaman. Nah, kalau rekaman tuh, eee, mungkin itu zaman modern ya, ketika teknologi udah maju gitu, terus ada alat rekam kayak alat rekam corak, rekam kamera udah mulai ditemukan, itu baru ada sumber sejarah yang berupa rekaman. Kayak kalian mungkin bisa lihat, kayak apa namanya, eee, Perang Dunia Kedua, itu banyak kan rekamannya, tapi kalian nggak bisa lihat rekaman ketika revolusi Perancis tuh belum ditemukan kamera sama alat rekamnya gitu. Kemudian ada tutur, ini tuh dari cerita-cerita dan cerita-cerita juga ini harus memenuhi, unsur sejarah yang tadi, ruang, waktu, dan manusia. Kalau nggak ada itu bisa jadi kayak tadi, kayak Sangkuriang itu bisa jadi ini, apa namanya, bisa jadi legenda doang. Dan apa namanya, harus logis juga. Kemudian ada, eee, benda-benda artefak fosil. Fosil arca dan senjata pusaka. Oh iya, bentar, balik lagi. Yang prasasti itu sekarang tuh masih ada. Kalian kalau lihat ini, apa namanya, pembangunan jembatan atau pembangunan sekolah itu suka ada, apa namanya, batu yang ditulisin itu. Misal, ini, dana dari ini, gitu. Itu banyak apalagi masjid yang hibah. Itu juga bisa disebut prasasti. Jadi nanti suatu saat gitu, itu, apa namanya, ada orang di sana, "Oh, ini dibangunnya kapan?" Terus lagi, siapa yang bangun. Kenapa prasasti? Kenapa nggak pakai dokumen aja gitu? Karena prasasti itu paling tahan lama, karena ya terbuat dari batu gitu, benda-benda keras, dan itu lebih tahan lama gitu. Kemudian, ada fosil, fosil tuh apa? Mungkin kalian tahu ya, fosil apa gitu. Jadi arca, kemudian senjata pusaka. Nah ini, senjata pusaka kebanyakan tuh zaman-zaman purba kayak, apa namanya, kapak atau, eee, pisau dari tulang, itu biasanya zaman itu ya. Kalau senjata pusaka zaman kerajaan juga banyak kayak, keris emputan tular itu mungkin sekarang nggak ada ya? Itu hilang kayaknya, atau masih ada? Yang tahu bisa tulis di komen, ya kayak gitu. Nah ini ya, sumber sejarah sebenarnya masih banyak juga, cuma nggak semua di sini. Kemudian selanjutnya ada nih, apa namanya, metode penelitian sejarah. Nah ini tuh sering banget muncul di UTBK ini, 2 kali ikut UTBK tuh ada aja gitu yang nyentil ini. Kayak urutannya kayak gimana, kalau enggak itu artinya apa gitu. Pertama ada heuristik, heuristik itu apa, pengumpulan data dengan metode sumber sejarah. Nah ini ini tuh kayak sekarang tuh kalau di kampus tuh ada bikin penelitian atau bikin apa, itu mirip-mirip gitu, step by step-nya. Itu yang heuristik yang pertama, kalau kuesioner kalian ngumpulin dulu data nih, ngumpulin data, kemudian dianalisis, dikritik, ya diverifikasi nih datanya benar atau enggak. Ini apa namanya, di-compare sama yang sekarang aja ya. Sekarang tuh banyak kayak kuesioner. Nah, itu agak mirip sebenarnya. Nah, gini, kita compare ke kuesioner biar agak ngerti. Mungkin kalian di sini ada yang udah bikin kalau yang aktif organisasi di sekolahnya. Nah, kita tuh yang pertama ngumpulin data dulu. Nah, ini datanya udah kekumpul nih, banyak. Kemudian diverifikasi dulu datanya tuh benar atau enggak gitu. Kalau di kuesioner kan kalian ada analisisnya banyak kan, ada univariat segala macam. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya namanya, kayak, eee, apa ya, eee, berlawanan lah gitu. Padahal, maksudnya ke sana dan itu buat ngedeteksi orang-orang yang ngejawab ngasal gitu. Nah ini, kalau di penelitian sejarah, itu ada kritik ekstern atau kritik intern, ini menguji keaslian bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah seperti prasasti, dokumen, dan naskah ini, naskah itu asli atau enggak gitu. Kalau, apa ya namanya, menentukan umur kayak fosil atau naskah itu bisa ini, apa namanya, karbon. Karbonnya tuh bisa dideteksi atau diteliti waktunya tuh ini dari udah melewati berapa tahun gitu. Itu canggihnya ilmu pengetahuan ya. Kemudian dari kritik intern itu, menguji keakuratan materi sumber sejarah tersebut gitu. Ini apa namanya, dari dalamnya gitu. Ada interpretasi, ditafsiri nih kembali fakta-fakta sejarah yang merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, kalau tadi dihubungin sama kuesioner, udah dianalisa nih si si datanya itu, udah dianalisa si datanya itu,
udah dianalisa nih si datanya itu, kemudian, udah kedeteksi nih mana yang istilah asal atau yang enggak gitu. Kemudian ditafsirin nih datanya, bisa disimpulin nih, misal yang milih option A berapa gitu presentasinya. Nah, kalau di penelitian sejarah, ditafsirin nih kesimpulannya yang bisa diambil dari hal-hal tersebut. Misal dari batu tulis ini tuh ngomongin apa, atau dari Yupa misal, ini tuh tahun berapa gitu, terus, di tahun tersebut tuh orang-orang tuh ngapain sehingga bikin, prasasti ini gitu. Apa yang mereka bahas sebenarnya, apa yang mereka lakuin kan. Kemudian diketahui kan dari sana tuh banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu, kayak kalau dari Yupa tuh kita ngambil Yupa aja dulu ya, itu dulu pengorbanan, sapi-sapi kepada dewa, padahal sapi bukannya tadi. Nah, kemudian ada historiografi. Historiografi itu apa? Ya udah semuanya udah disimpulin nih, udah udah dirangkai nih jadi satu kesatuan tuh. Nah, ditulis, disusun. Jadi apa ya, menjadi dari kalau dari penelitian itu jadi laporan lah dari buku sejarah dan nanti bisa jadi dipelajari bagi orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, kegunaan sejarah yang pertama ada kegunaan intrinsik, itu sebagai ilmu yang kalian pelajari sekarang. Walaupun sebenarnya kalian mempelajari sejarah itu bukan buat pengetahuan yang akan digunakan di masyarakat, tapi demi UTBK, tapi itu nggak apa-apa sih, itu matematikanya bagus gitu. Kemudian ada sebagai cara mengetahui masa lampau. Nah, ini jelas ya sejarah itu tuh masa lalu kan, ilmu tentang mempelajari masa lalu ya. Jadi gimana kita mengetahui masa lalu, itu asal-usulnya gimana, siapa penemu lampu, siapa penemu mobil misalnya. Sebagai pernyataan pendapat. Nah, ini tuh kan biasa kalian kalau ada kasus di Indonesia itu, reporter di TV itu suka ngedatengin ini para ahli-ahli, kadang ke ahli sejarah, kadang ahli politik, itu kadang tuh disangkutin sama masa lalu gitu. Kayak misal, ya sekarang nih, kualitas demokrasi di Indonesia sekarang gimana misalnya, dibandingin sama masa lalu, zaman Pak Harto, itu salah satu contohnya. Gue sebagai profesi, yaitu profesi ada sejarawan gitu, ada, yang meneliti hal-hal yang berbau sejarah itu sebagai profesi. Dosen juga, dosen sejarah itu profesi. Nah, kemudian kegunaan ekstrinsik. Yang pertama ada pendidikan moral. Kalian bisa belajar dari masa lalu gitu. Aduh, pesan moral. Banyak kok kebijakan moral masa lalu yang kemudian berakibat fatal gitu bagi orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Mungkin kalau pakai pendekatan agama, kaum Nabi Lut, tapi sejarah kan nggak cuma umum kan, maksudnya ada sejarah Islam dan emang saya Muslim jadi pakai yang contoh Islam gitu. Kalau dari pendekatan agama, ya moralnya gimana? Soalnya paling gampang moral tuh dekat ke agama. Itu Nabi Lut homoseksual segala macam terus diazab oleh Allah gitu. Itu salah satu contohnya gitu, bahwa berkaca jangan kayak gitu. Gitu. Kemudian sebagai pendidikan politik. Nah, ini pendidikan politik. Kita ambil contoh ini, demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya sistem politik yang paling populer digunakan sekarang itu semua negara demokrasi gitu. Ya, Korea Utara enggak pengecualian itu. Cina juga demokrasi enggak full juga gitu. Sebagai pendidikan masa depan. Bentar, yang pendidikan politik belum selesai. Demokrasi itu dari mana sih? Demokrasi itu dari Yunani. Dari zaman-zaman Aristoteles segala macam itu udah ada demokrasi dan itu bisa dipelajari ke sana. Kita cari buka-buka naskah kuno, kemudian politik yang dilakukan zaman itu tuh apa, penyelesaian masalahnya kayak gimana gitu. Itu bisa jadi pendidikan politik. Dan banyak sekarang gitu kalau kalian suka nonton ILC, tempat orang-orang berdebat di sana, itu banyak sekali yang ngambil dari sejarah gitu, politik gitu. Kemarin bulan bulan lalu juga itu bisa disebut sejarah loh. Itu karena nggak ada tolak ukurnya, yang penting lampau. Sebagai pendidikan masa depan. Nah, ini yang menarik. Gunanya apa sih sejarah? Selain masa lalu, ya kita bisa memprediksi masa depan. Misal gini, dulu tahun kalau kalian belajar investasi gitu, ini akan sedikit yang relate mungkin. Kalian tahu Lo Keng Kong nggak? Dia dulu tuh pas zaman krisis ekonomi tahun 98 tuh dia
kan investasi saham, investor saham dia beli sebuah saham di harga yang udah jatuh gitu. Jadi sahamnya itu crash gitu. Jadi itu beli di harga bawah. Kemudian nanti pas ekonomi pulih dia jual lagi dan itu cuan banyak. Dan itu tuh banyak dilakuin oleh para investor pas krisis ekonomi tahun 2008 dan banyak untung dan kemudian 2020 juga banyak yang ngelakuin kayak gitu dan itu salah satu kayak gimana tuh apa namanya sebagai pelajaran untuk memprediksi masa depan gitu. Kalau situasi kayak gini nantinya kayak gimana sih gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Kalian misalnya tahun kemarin apa namanya? Aku, apaan tadi sore nyuci aja aku. Oke. Nah, misal tahun kemarin kalian enggak, tahun 2019 kan misal ini ya, kalau UTBK tuh SBMPTN tuh kan kalian tes dulu, terus lihat nilai, terus kalian daftar. Kalau 2020 udah rubah, jadi kalian apa namanya tes dulu, daftar dulu, milih jurusan, terus tes, terus nanti diterima atau enggak. Nah, 2021, 2022 itu kan sama kan. Itu bisa jadi kalian jadiin apa namanya, jadiin pelajaran bagi kalian buat memprediksi nih masa depannya kayak gimana, kayak gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Kemudian bentar lanjut. Ilmu-ilmu bantu sejarah sebenarnya banyak, ada paleontologi, ada geologi juga bisa sih, dan banyak sebenarnya alat bantu sejarah. Kalian mungkin bisa nanti lagi review materi bisa kalian lihat-lihat lagi nih. Ada antropologi, ini gampang sih, ini kadang-kadang muncul ya di UTBK, kalau nggak di ujian mandiri tuh, kalau simak UI 2022, 2021 itu muncul ini salah satunya, alat bantu sejarah. Nah, antropologi mungkin kalian tahu ya, antropologi di Unpad ada jurusannya, dan antropologi itu info doang gitu. Antropologi sama teknik geologi itu mirip-mirip sebenarnya, cuma antropologi itu lebih ke budaya. Nah kan, benar, kebudayaan gitu. Nah, kalau arkeologi, manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti fosil gitu. Jadi dari fosil ini agak tricky juga ya. Kalian bisa nanti bedain, agak gampang antropologi lebih ke budayanya. Cuma kalau arkeologi manusia, kemudian contohnya fosil gitu. Kalau ikonografi ini, ikonografi itu kalian sebenarnya gampang ini. Icon, arca tuh sebagai patung ya kayak patung gitu. Itu sebagai icon zaman dulu. Ikonografi mempelajari arca gitu, arca Brahmana, misalnya arca Siwa, arca Erlangga, itu gunanya buat apa gitu, atau dibuat untuk menghormati apa. Kemudian epigrafi itu mempelajari tentang prasasti. Kalau saya sama Kak Iqbal tuh dulu gampang nih inget ini soalnya ada temen namanya Epi. Jadi suka kalau lihat Epi oh prasasti nih. Gak tahu deh, tapi inget mulu gitu, epigrafi gitu. Kalian mungkin bisa direlatin sama yang ada di sekitar kalian buat inget-inget ini, soalnya agak sulit juga. Nah, kalau filologi, ini tentang kebudayaan bahasa dan sejarah bangsa. Ini filo aja, ini filosofi. Filosofi itu tentang apa? Bahasa. Nah, kemudian ada numismatik. Numismatik tentang mata uang. Num itu nomor, mata uang itu ada nomornya, jadi numismatik. Kemudian itu mungkin, nah ini ada gambar arca, ini arca Erlangga. Nah, prasasti itu kan prasasti itu tulisan yang dibuat di dasar materi keras. Nah, ini batu kan contohnya, prasasti banyak gitu. Ada kebun kopi, ada batu tulis. Kemudian sekarang ada yang mau ditanyakan? Bentar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gue apa? Tanyain aja. Kak, Ya. boleh diulang nggak bedanya? Bedanya apa? Sorry. Bedanya apa? Tadi kurang jelas. Arkeologi sama antropologi. Nah, ini ya, kalau kalian nanti ke Universitas Teknik Geologi juga bakal mirip juga sama yang ini. Nah, kalau antropologi itu lebih ke kebudayaannya, yang ditekankan tuh masyarakat, tapi ke kebudayaannya, kehidupannya gitu. Jadi masyarakat tuh hidup menggunakan budaya apa gitu. Itu kebudayaannya. Makanya ini agak cerita dikit ya. Makanya ospek anak antropologi kemarin tuh di Unpad itu nama-nama kelompok itu nama-nama suku gitu.
Soalnya kan antropologi itu ke kebudayaan gitu. Kalau arkeologi nih, itu ditekankan ke manusianya, masa lampau. Kebudayaannya nggak terlalu ditekankan gitu. Contohnya apa? Fosil gitu. Arkeolog kan biasanya meneliti tentang ini, tentang bumi gitu. Kalau di Mesir ya, itu kalau kalian mau lihat-lihat kayak gimana cara meneliti itu, kalian bisa di Discovery Channel atau National Geographic itu banyak banget. Itu kan arkeolog tuh biasanya meneliti tentang tulang-tulang gitu. Itu arkeologi. Lebih ke orangnya. Kalau ke antropologi lebih ke perilakunya, ke kebudayaannya gitu. Itu bedanya sih. Agak tricky juga, tapi itu. Jadi ingatnya antropologi ke perilakunya, ke kebudayaannya. Kalau arkeologi ke si manusianya, ke si subjeknya gitu. Gitu. Itu sih. Terjawab atau ada yang ditanyain lagi? Atau gimana? Oke, Kak, thank you. Oh, udah jelas ya. Alhamdulillah. Kak, kalau sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, dan kayak kawan-kawan itu di mana ya? Nah, sejarah sebagai seni, bentar. Ini bukan baru juga, Kak. Sebenarnya nggak pernah nemu dan nggak pernah dibahas juga di beberapa bimbel atau bimbingan yang pernah saya lakukan. Bentar, megalitikum. Kalau batu emang masuk megalitikum gitu kan, megalitikum batu besar kan? Pak Suryanto. Litikum itu artinya batu kan? Bentar. Nih. Nah, bentar. Kak, kalau sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa dan lain-lain. Kalau sejarah sebagai peristiwa kan, kalau sejarah itu apa ya kan tadi apa namanya? Waktu, ruang, dan manusia itu kalau nggak ngelakuin apa-apa ngapain dong? Gitu. Itu peristiwa gitu. Dan rata-rata apa ya? Bukan rata-rata itu yang tadi ada nilai sosialnya bentar di slide ya. Bentar. Ada ini sosial. Kalau batu masuk megalitikum ya gitu. Batu itu cuma megalitikum. Kalau megalitikum itu lebih ke masanya gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau cabang ilmu yang pelajarinya itu bentar mana ya tadi? Ada yang bocor ya? Bentar mana ya? Sosial mana sih tadi? Nah ini sejarah adalah ilmu termasuk yang punya makna sosial. Dari peristiwa itu kan kalian bisa ngambil ini sosialnya kan. Nah itu gimana mau ngambil makna sosial kalau nggak ada peristiwanya gitu. Bentar. Kalau rekaman itu maksudnya tertulis lisan tertulis atau lisan ya, soalnya beberapa literatur yang aku baca masuk ke tertulis. Nah kalau rekaman itu kan menurutku ini pendapat dan menggunakan logika. Kalau rekaman itu harusnya ke lisan. Soalnya kan kalian rekam nih, voice note itu lisan atau bukan sih? Kalau tulisan tuh yang kalian harus baca gitu. Kalau lisan yang kalian harus dengar gitu. Nah, rekaman tuh menurut kalian lebih kemana? Kalian harus dengar atau kalian harus baca? Itu bedanya. Coba deh, itu kalau rekaman itu maksudnya ke kalian harus dengar atau harus baca. Tapi itu tuh biasanya ada rekaman kayak kalau dulu tuh zaman Perang Dunia itu ada namanya Enigma. Kalian tahu gak pernah ada yang dengar Enigma? Ada di filmin sih namanya apa namanya? Itu aktornya Benedict Cumberbatch. Game of Imitation. Itu kayak sandinya Jerman yang kalau mau dia apa namanya? Kalau mau dia komunikasi sama teman-temannya tuh di lapangan itu pakai sandi itu biar gak disadap sama sekutu. Nah itu direkam kan itu bisa aja jadi tulisan. Soalnya sandi-sandi itu tuh ditangkap kemudian di print jadi tulisan gitu. Itu bisa jadi ini. Tapi itu jatuhnya ke naskah kan nantinya enggak jadi rekaman lagi. Kecuali kalau rekaman itu di translate atau di apa namanya diterjemahin lagi itu bisa jadi sumber tertulis gitu. Tapi rekaman tuh harusnya apa namanya? Lisan ya. Itu sih cara bedanya apa. Nanti mungkin kalau ada soal-soal kayak gini ada case-nya tertentu gitu. Tapi lebih berat ke lisan sih.
cara bedanya itu aja gitu. Kalau tulisan tuh yang harus kalian baca, kalau lisan yang harus kalian denger. Itu sih contohnya. Contohnya gini nih, walaupun sebenarnya proklamasi kemerdekaan tuh bukan direkam pas kalian dengar kan? Pernah dengar kan yang Pak Soekarno bilang proklamasi kami rakyat Indonesia itu tuh sebenarnya bukan 17 Agustus 1945 itu tuh tahun 52 gak tahu 9 lupa itu merekamnya di Lokananta gitu lupa deh itu Lokananta namanya dia ngerekam lagi di sana buat arsip sejarah pernah dimintain Soekarno tuh pas dimintain itu ya ini sedikit cerita jadi ada tokoh dulu lupa namanya dia tuh nanya ke Bung Karno ini proklamasi sebenarnya teks proklamasi itu kan udah ini ya udah kebuang sebenarnya dulunya cuma diambil sama tokoh pemuda dulu apa namanya BM dia kalau nggak salah nah kemudian ini tuh apa salah satu tokoh tuh minta ke Soekarno Bung kenapa nggak direkam aja gitu buat nanti jadi arsip sejarah kan orang-orang mungkin tahu Soekarno tapi nggak pernah dengar suaranya gimana berindingnya orang dengar proklamasi ya udah direkam ulang gitu di radio RRI tapi disimpan di Lokananta kalau nggak salah atau kembali pokoknya Lokananta dia itu sekarang itunya masih ada di Lokananta nah Soekarno tuh nolak sebenarnya karena beliau tuh beralasan proklamasi itu nggak bisa dibacain 2 kali itu sakral banget tapi setelah dibujuk kemudian Soekarno bisa dan kemudian ngomong-ngomong rekaman ya ngomong-ngomong rekaman foto gitu itu tuh yang foto lagi pengibaran bendera pas 17 Agustus tuh namanya Friends sama Alex Mendur itu tuh sebenarnya ada 2 kamera yang satunya tuh datanya hancur tapi yang satu selamat itu dicembunyiin di bawah pohon itu pegawai apa ya RRI yang sekarang tuh RRI tapi dulu masih dipegang sama Jepang itu FII sih soalnya kadang-kadang ada info-info yang kayak gini yang keluar pas UTBK dulu pas saya tuh keluar tuh ini Pak Nerlandika itu baru denger soalnya jarang dibahas gitu dan hal-hal kayak itu kadang muncul ada yang tanya lagi ya soal ini soal UNIF soal apa gitu di kolom chat oh iya kalian kalau ada yang mau ikut sharing itu bisa nanya-nanya tentang UNIF nanti ada itu sharing session yang dibagiin di grup itu seperti kalian lihat mungkin di posternya ada anak UI ada anak Unair ada anak Unpad terus kedokteran Unpad ada tapi ya kalian sosok ya nggak bakal ngefek kedokteran Unpad ada anak bisnis inter ada anak bisnis Islam gitu ada yang psikologi UPI kan sosum ya jadi mungkin relate sama kalian gitu yang punya plus minus kuliah di Unpad oh ini apa ya karena saya tidak dilindungi oleh kode etik tertentu ya gitu. Jadi ini berbagi aja ya plus minus kuliah di Unpad plusnya itu kalau kalian kuliah di univ yang let's say besar lah itu tuh lebih banyak kemudahan bagi kalian ini ibaratnya kalian jadi kan di kolam gede gitu leluasa kalian mau ngapain gitu bisa gitu nah enaknya tuh ya banyak fasilitas itu banyak privilege buat kalian berkembang gitu di Unpad sendiri ada 172 UKM kayak ekskul kalau di sekolah ya kalian hobi apa-apa ada gitu even kalian hobi game itu ada wadahnya gitu baik di universitas atau di fakultas gitu itu ada wadahnya itu plusnya gitu kemudian itu bisa jadi kebanggaan buat kalian juga sih misal kalian kalau kuliah di UI pakai jakar itu kebanggaan juga kan kalian nah begitu pun kalau di Unpad itu sih soalnya agak beda gitu kemarin kan just info aja ya saya ikut UGS ya Unpad Girls to School gitu dan agak beda gitu apa namanya respon si siswanya wih Unpad banyak yang minjem alma mater itu salah satu apa ya oh gini ya rasanya di mahasiswa Unpad itu dan banyak lagi gitu keuntungannya gitu kalau kuliah di PTN mungkin enggak bisa
semua. Nggak enaknya apa ya, kalau nggak enaknya tuh ini, apa, aduh banyak ininya, jadi kayak kayak di univ-univ lain mungkin agak susah gitu, beda sama saya tuh pernah compare compare sama, temen yang kuliah di PTS, agak berbeda gitu dan lakuannya juga agak berbeda gitu. Kemarin kan, jurusan bisnis internasional ya, setiap kuliah materinya itu dalam bahasa Inggris, kemudian pas ujian akuntansi, ah, itu 30 atau 50 PG, ada 4 esai itu semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi kalian ujian akuntansi plus ujian bahasa Inggris gitu. Dan untuk linjur kayak saya itu agak challenging, cuma ya alhamdulillah nggak terlalu mengecewakan ya, walaupun nggak bisa disebut bagus juga gitu. Tapi kalau yang lain gitu kayak pengetahuan bisnis atau pengetahuan ekonomi itu ujiannya ada yang bahasa Indonesia tapi ada juga yang bahasa Inggris dan itu agak challenging juga gitu. Dan kalian kalau ketemu dosen killer itu astagfirullahaladzim, kalian mending istighfar yang banyak. Semoga Allah membantu kalian, itu agak susah dapat nilai gitu. Even orang yang aktif di kelas itu kalau dapat nilai agak susah gitu, walaupun tugasnya tiap pertemuan ada gitu. Dan juga apa ya namanya, kadang kalian ketemu sama kan ini ya heterogen gitu, tentu ada 34.000 mahasiswa dan kadang kalian emang nggak cocok sama teman gitu, dan itu bisa nyari teman lain gitu yang mau cocok sama kalian itu kadang kayak gitu. Pokoknya kuliah agak individualis lah, nggak berbaurnya anak SMA gitu. Kak, Ya, Kak, biasanya kalau kayak dosen killer gitu, dia dalam segi pengajarannya kayak gimana, Kak? biasanya gini ya, dosen killer tuh sebenarnya gini, alhamdulillahnya dosen killer saya dapat tuh killer dalam kebijakan ya, enggak killer dalam, suka ada nih yang di PTS tuh, ini enggak diskreditkan PTS ya, soalnya PTS banyak juga yang bagus kayak Trisakti, Telkom juga bagus. Nih teman yang PTS di sebuah daerah di Priangan Timur, itu tuh dosen nggak pernah masuk, ujian susah banget. Tapi ini pasti masuk, dijelasin dengan baik, walaupun tetap tidak mengerti gitu. Karena beliau tuh lulusan ini, S2-nya tuh di Leiden, di Belanda gitu. Dan pakai apa-apa yang beliau dapat di sana gitu. Jadi diterapin di sini agak susah juga gitu. Dan mereka tuh bukan mereka, beliau tuh ngejelasin baik gitu. Tapi pas ujian emang susah gitu. Dan itu tuh kita harus nggak bisa meleng, bisa sambil main game segala macam, kan suka ada orang yang sambil main game. Itu nggak bisa gitu. Kalian kalau itu nggak bakal ngerti gitu. Tugasnya biasanya dosen killer gitu deadline 1 jam. Kalian di SMA pernah gitu deadline 1 jam. Jadi kalian sekarang beres nih kuliah. Di jam 9 dikumpulkan ya jam 10 gitu. Dan nggak bisa telat, kalau telat ketahuan gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau ujian, kalau kalian telat, kalau di FEB ya, di FEB Unpad, di FEB UI juga sama. Kalau kalau ujian kalian ketahuan nyontek ya. Kalau nggak ketahuan mungkin nggak apa-apa gitu. Kalau ketahuan nyontek itu auto nilai E, dan nilai E di univ itu rata-rata itu harus ngulang. Jadi kalian tahun depan kuliah sama adik tingkat itu menyakitkan gitu. Jadi enak banget sih. diusahakan jangan ngulang gitu. Soalnya di kelas saya nggak ada ya cutting-nya gitu, tapi di kelas temen saya itu ada cutting-nya gitu yang ngulang tahun kemarin gitu. Sebenarnya nilai C juga kalian boleh ngulang, itu boleh ya, nggak harus. Kalau E itu harus ngulang, E itu udah harus ngulang ya. Yang apa ya namanya, yang nimbulin kalian, yang nyebabin kalian E itu apa, itu bisa aja selek sama dosen. Kayak banyak tuh orang-orang yang sebenarnya aktif, dia ketua kelompok, dia pinter, tapi bermasalah nih sama dosen, itu bisa nilai itu. Di Indonesia emang hierarkinya bukan hierarki, feodalismenya masih tinggi, jadi kayak gitu. Jadi agak jaga sikap lah sama dosen gitu. Menjilat dosen gak apa-apa asal jangan ngerugiin orang gitu, walaupun ya kadang disindir temen gitu, tapi wajar lah, sewajarnya gitu. Kalau kalian mau deket sama dosen ya jadi ketua kelompok, walaupun parah pasti gitu. Itu sih. Kemarin juga kan di Unpad itu mirip kayak di ITB ya, ada TPB-nya, jadi ya
jadi ketua kelompok dan bisa dekat sama dosen itu salah satu privilege. Kadang putus-putus, memang routernya dipindahin sih. Kalau yang kurang jelasnya tanyain aja gitu. Itu sih gitu. Dan gini, kalian ini agak sharing ya. Kalian, aduh, nanti sharing session bakal lebih dari univ lain juga ada yang berbaginya gitu. Gini, di universitas tuh ada namanya ISMA. Ini seperti background yang ini saya pakai tadi, cuma bakal nge-lag kayaknya jadi nggak on cam. Nah itu tuh pertukaran pelajar ke Amerika, ke luar negeri itu ada beberapa mitra ini. Nah keuntungannya kalian kuliah di univ gede itu privilege kalian buat belajar lebih dari univ lain yang mungkin fasilitasnya agak sama tuh lebih besar gitu. Kayak kalian mungkin nih kalau di Unpad tuh nggak semua univ, ini international office tuh nggak semua univ ada gitu. Terlebih lagi international office-nya yang proper gitu, yang bagus gitu. Di PTN pasti ada lah international office gitu yang buat ngurusin kalian keluar negeri segala macam. Nah di kampus Merdeka tuh ngadain itu ISMA namanya Indonesian International Student Mobility Awards. Itu tuh program pelajaran ke luar negeri selama 1 semester. Itu kalian fully funded dari tiket pesawat, visa segala macam, biaya hidup dibiayai, sebenarnya juga dibiayai. Itu bisa reimburse juga kalau kalian visanya bayar sendiri gitu. Nah itu tuh apa gitu dari Unpad. Saya tuh udah riset ya tadi pas sosialisasi juga, lihat-lihat itu yang terbanyak tuh dari PTN gitu yang lolos gitu. Kayak yang terbanyak kan dari UGM 96 mahasiswa ke luar negeri, 92 dari UI, 62 dari Unpad, 19 dari UPI. Itu berdapat itu doang karena dari ITB gak ada datanya gitu. Dan biasanya univ-univ yang mungkin secara peringkat ya, bukan secara peringkat, secara fasilitas mungkin kecil dan secara kualitas mahasiswanya nggak bagus-bagus banget itu, walaupun PTN kayak dikit ya, aduh gak mau sebut merek. Jakun di daerah timur, pokoknya di daerah Jawa Tengah itu ada Jakun juga kan. Gak mau sebut merek kan, soalnya banyak ini. Itu cuma 2 orang gitu. Kristen Marananta Bandung juga itu ada yang ngirimin, itu walaupun TS ya kayak Unpar juga ada yang ngirimin, Telkom University ada yang ngirimin. Jadi menurutku kalau mau milih univ gak cuma PTN tapi kualitasnya juga diperhatiin gitu sih. Jadi enggak mentang-mentang PTN lebih baik daripada PTS, enggak gitu. Trisakti juga bagus, kalau nggak ada Trisakti kalian masih diperintah sama Soeharto gitu. Enggak. Ada yang tanya lagi nggak? Itu sih. Jadi kalian kalau misal minat kuliah ke luar negeri misal dan mau exchange doang, bisa dipersiapin dari sekarang, punya 3 tahun. Itu cukup banget 3 tahun kalian persiapin buat keluar ke luar negeri. Itu bisa jadi ini sih, soalnya kakak kelas pas SMA juga ada yang lolos ke sana, jadi bisa tanya. Dan keuntungan di kampus PTN atau di Unpad gitu, itu bisa nanya-nanya ke yang lolos langsung gitu, nggak harus dari relasi ke luar univ gitu, soalnya banyak juga gitu sih. Gitu. Dan agak dipandang juga sama orang gitu. Tapi walaupun itu bukan yang diincar gitu kualitas ini. Ada lagi yang ditanyain nggak? Kalau sisi apa ya namanya, backside-nya itu banyak banget sih sebenarnya kalau di univ. Kalian kemarin dengar ini apa namanya, Unri kan ada kasus pelecehan seksual. Di Unpad itu sebenarnya ada, cuma nggak gede sih. Ada sih cerita-cerita kayak gitu, pelecehan seksual ada. Gak mau ngomong di sini ya, apa namanya, sensitif banget. Di FIB ada senior yang ngomong ceritain. Cuma ya biasalah di univ. Di univ lain banyak. Di SMA juga banyak sih sebenarnya. Cuma gak mau speak up aja, malu. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Oh, Apa? Kak, kalau di kayak di teman kampus atau teman sekelas gitu yang paling nyebelin yang modelannya kayak gimana, Kak? Ya saya tuh bukan tipe orang yang gampang benci orang, ya gampang sebel sama orang, bukan tipe orang risihannya. Jadi ya agak susah sih, cuma ya agak risih sama orang yang
udah dijelasin nanya terus gitu. Kayak maksudnya gimana ya? Ya kalau nanya mulu tuh gak apa-apa gitu. Tapi kalau nanya mulunya yang itu mulu gitu. Misal kayak ini gimana tugas? Oh ini gini. Terus nanya lagi, ini gimana tugas? Gini. Tanya lagi itu agak tapi ada. Itu kayaknya kalau yang cewek caper dah Kak. Sebenarnya ada yang cewek ada kayak organisasi mau interview kemarin ini apa namanya ini gimana gitu aku deg-degan banget ya kenapa sih tinggal interview gitu pelajari tentang organisasinya kayak gimana kan udah dikasih tahu kan yang mau ditanya itu apa kayak perkenalan deskripsi diri kekurangan kelebihan kalau kekurangannya yang bisa yang ada solusinya bukan fix nggak bisa dirubah gitu kayak kekurangannya apa aku malas gitu kalau gitu ya interviewer juga mikir pengen gue rekrut lu pemalas gitu ya kayak gitu sih udah dikasih tahu tapi tetap aja nanya gitu ya itu sih agak ini kalian lebih individual ya sebenarnya iya tapi kalian bakal pinter-pinter sih kayak pasti ada bakal nemu orang yang satu frekuensi juga gitu misal diajak melomba ayu di ini ayu tapi apa ya namanya seleksi alam berlaku kok misal kalian orangnya rajin nih kalian ambis misal pasti bakal deket sama orang yang ambis juga nggak bakal kalian deket sama orang yang suka party itu seleksi juga yang suka party juga di Unpad ada yang suka mabuk bukan ada orangnya juga apa namanya bikin story lagi mabuk ada tapi gue pernah aja sama orang-orang yang nggak apa ya nggak nunjukin bahwa dia kayak gitu nggak bakal maksa gitu enggak. Jadi kalian ya udah just be yourself aja nggak usah jadi orang lain buat atensi orang nggak usah sih gitu sih menurutku jadi apa ya individualis tapi kalian bisa jadi ini dapat ini kan ini sisi gelapnya juga ya PTN nggak selamanya apa namanya orang-orangnya jujur semua ya kalau ada tugas misal atau pas post test pas kuis itu kan suka ada yang nanya nih nomor ini ini gimana gitu suka ada yang nanya gitu kan nah kan saya jawab kan kasih tahu ini kayak gini nomor satu nih kayak gini gitu nah suatu saat ketika kita liur gitu ketika kita pusing dengan satu soal ya manggil nama doang dikasih serius sumpah misal gini namanya ada nama si Nathanael oh iya gimana langsung dikasih filenya gitu nggak minta langsung dikasih dan itu lumrah gitu itu fakultas lain ada kayak gitu asal nggak ketahuan aja gitu tapi rekomendasinya jangan lah soalnya kayak itu gitu tapi kalian sengaja kalau emang kalian mepet apa kayak gitu asik tadi mengajarkan yang buruk lagi gak jam 9 yang mau ditanyain nggak soal ini soal apa gitu sedikit cerita kalau ini kemarin tuh itu apa namanya ikut BEM Unif kan BEM universitas bukan BEM fakultas dan itu cukup dapat relasi dari senior gitu apalagi yang punya jabatan di BEM dan orang-orang luar biasa di univnya gitu itu bisa jadi referensi kalian buat nanti di universitas buat kalau nyari relasi gitu itu bisa ikut organisasi itu jalan paling enakan lah kalau kalian mau dapat orang-orang hebat atau ikut-ikut event kayak apa gitu itu sih gitu saya juga itu apa nih dapat relasi sama Duta Baca Jawa Barat gitu terus lagi dia ketua BEM FK gitu terus dia punya 2 platform edukasi gitu startna.idn dan satu lagi apa ya lupa pokoknya dua-duanya puluhan ribu followers dan dia juga 30.000 followers dan bisa nanya-nanya segala macam dan baik juga orangnya gitu dan itu salah satu privilege kalau kalian punya ini kak katanya di Unpad ada asrama ya itu benar sih well Unpad punya asrama UI punya asrama GM punya asrama tapi yang itu yang saya tahu doang ya yang udah pernah review segala macam kalau di Unpad ada
kalau anak bidik misi bukan bidik misi sekarang anak KIP atau anak beasiswa itu gratis di tahun pertama. Kalau anak non beasiswa itu bayar. Bayarnya berapa? Setahu saya itu 1.250.000. Kenapa bisa semahal itu? Karena fasilitasnya bagus. Baju di laundryin, ada wifi kalau nggak salah, kemudian WC dalam, segala macam gitu. Kalau UI lebih murah karena sorry David, teman gue yang di UI soalnya udah ke sana juga. Bukan dijelekin UI ya, tapi ada yang sekamar berdua, ada yang sekamar satu, itu lebih murah di UI, bisa setengah harga daripada yang di Unpad. Tapi di Unpad fasilitasnya lebih bagus. Dan di UGM, kalau di UGM ada kan kalau cewek namanya Kinanti ya, nama selamanya, itu lebih bagus. Itu pemandangannya gunung, itu view-nya mantap sekali gitu. Dan ada internetnya juga, WC-nya kayak WC hotel, kalau nggak salah ada showernya pokoknya. Showernya yang di-sekat pakai kaca gitu. Tapi backup nggak ada. Dan itu lumayan gitu bikin nanti di UGM. Kalau gratis tahun pertama doang. Soalnya apa ya namanya, Unpad gak mau rugi lah harusnya. Soalnya kan kalau beasiswa kayak bidik misi gitu kan dari pemerintah, bukan dari Unpad. Dan apa namanya, ngebayarin biaya pendidikan doang sama biaya hidup. Jadi kalau itu bisa pakai biaya hidup kamu buat bayar itu, gitu sih. Jadi itu nanti deh di sharing session bakal banyak sih itu. Pas SNM ini teman-teman dapat gini relasi dari UPI ya, psikologi UPI. Nanti pas sharing session ada, dia tuh kan udah ikut pertukaran pelajar dari SMA ya ke Bangkok. Bukan pertukaran pelajar apa ya? Konferensi pemuda kalau nggak salah. Apa sih namanya, lupa, ada event se-Asia Tenggara dia tuh ikut di Bangkok. Itu dia dapat menorong Bangkok segala macam, kemudian dia lomba-lomba yang tarafnya internasional, ada yang provinsi, itu di Unpad aja dia dapat olimpiade bahasa Jerman itu 21 gitu. Tapi SNMPTN tuh dia apply semua itu sertifikatnya, dan sekolah dia tuh termasuk favorit, tapi SNMPTN tetap gak dapat. Jadi kalian kalau nanti SNMPTN namanya ekspektasinya gak usah tinggi-tinggi banget, tapi kalian harus benar-benar gitu. Kan maksudnya jadi kalian tuh milih dengan benar-benar doa tetap, berharap tetap, tapi ekspektasinya jangan tinggi. Gak usah, wih kalau lolos nih SNMPTN, enggak gitu. Teman saya juga pas dulu sekolah kan masih ada ini ya, masih ada UN, dia kimianya 100, kimia 100 UN, gimana tuh orang gitu. Rata-rata rapor tuh 95, SBMPTN ke IPB enggak lolos, tapi well ini apa namanya, SBMPTN-nya lolos ke IPB jurusan kimia, dan skor UTBK-nya gede banget. Dulu 2019 sekitar 715-an itu masuk kedokteran UI deh, kalau daftar UI bisa aja gitu. Iya, oke, yang mau live duluan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa foto bareng kemudian end. Ada yang tanyain lagi nggak? Kalau enggak, terus di kolom chat enggak gitu aja. Itu sih gitu. Kalau nanti next pertemuan bakal ini apa namanya, ada sesuatu, ada mainan segala macam, kemudian ada liatin video, soalnya agak boring juga kan kalau ngejelasin PPT doang gitu, kayak presentasi di kelas hal juga gitu. Nanti ada ngumpulin videonya segala macam buat next pertemuan 2 minggu ke depan. 2 minggu. Latihan soal belum lah, kalau satu pertemuan lah. Tapi nanti kalau ada yang mau soal IPS nanti dibagiin deh, yang kemarin ada yang soal sosu maksudnya. Itu baru pertemuan pertama gitu. Duh, balik lagi ya pembahasan. Gitu sih, ada pertanyaan lagi, 2 menit lagi kita end, kita bersama dan we end this meet gitu. Gitu sih. Jadi intinya kalian kalau lagi malas nanti ya gitu, pikirin aja gitu kalau kalian pakai alma mater gitu, betapa senangnya gitu. Mesti kalian apa ya, memberikan ucapan selamat, selamat Besti gitu. Nanti itu bakal jadi terharu sendiri sih.
gitu sih, support system lah. Jadi, mungkin ada yang mulai agak tersentuh sama orang tua, itu inget-inget gitu. Itu bisa menghambat kalian dari kemalasan sih. Itu 1 minute left, 1 menit lagi kita foto bareng. Kemudian foto bareng gimana, kemudian end gitu. Itu sih. Kalian apa ya dah, SNMPTN 6 hari lagi atau 5 hari lagi sih di ini itu tuh. Bentar lagi ya. Nah, kalian bener-bener tuh jangan pernah kalian aduin 2 universitas gede dalam pilihan 1 dan 2 itu buang-buang, bukan buang-buang waktu sih, kayak bunuh diri sih menurutku gitu. Walaupun nggak ada statement yang enggak kok universitas bukan nggak mau dia dipilihkan kedua, tapi jarang banget ada yang lolos di pilihan kedua kalau beda univ. Itu jarang banget. Nah, universitas mikir gitu, nggak mau gambling juga gitu. Universitas mikir gitu. Kalau di pilihan kedua tuh berarti dia tuh nggak jadi prioritas gitu, dan kalau diterima di pilihan kedua nanti kalau dia apa namanya, nggak diambil gimana gitu. Soalnya ada orang-orang yang SNMPTN tahun kemarin aja di kelompok belajar saya gitu, ada yang SNMPTN-nya ke Brawijaya lolos gitu, agroteknologi atau apa ya lupa. Pokoknya Brawijaya dia SNMPTN lolos, dia diambil, dia malah ngincer SIMAK UI. Gila. Itu orang-orang pengen. Ya sama kayak apa namanya, yang saya lakuin tahun kemarin juga. Oke, udah jam 9 kita open cam, kemudian foto bareng. Bentar. Itu absennya isi ya.